Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 31. Saudara, saya berharap juga saudara membaca semua pada bagian ini, karena saya akan membaca hanya beberapa bagian pentingnya saja. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama." Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang ini. Ya, saudara, Daud mendapati kampungnya lah begitu ya, dibakar habis dan dijarah dan ditawan. Tentunya ini satu peristiwa yang tidak mudah mereka hadapi, satu rombongan 600 orang itu. Mereka mendapati kampung mereka dibakar dan dijarah habis-habisan. Dan para pengikut Daud ingin melemparinya dengan batu karena marah dan sedih. Tentunya, sepertinya mereka berperang yang menjadi sia-sia begitu ya, karena mereka tidak bisa melindungi keluarga mereka sendiri. Dan mereka pulang seharusnya dengan sukacita, gembira, tetapi yang terjadi adalah pembantaian dan juga dijarah habis dan anak istri mereka ditawan oleh orang Amalek. Daud datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk. Di sini perbedaannya dengan Saul. Saul datang kepada arwah begitu ya, meminta petunjuk kepada arwah, kepada dukun. Sementara Daud datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Dalam posisi yang sangat terjepit ini, dalam posisi yang sangat genting ini, Daud datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, di sini penting sekali saudara dalam kehidupan kita. Ketika posisi kita sedang dalam keadaan masalah besar, kita datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Dalam pengejaran orang Amalek, ternyata ada 200 orang yang kelelahan dan tidak sanggup lagi. Sehingga mereka menjaga barang di logistiknya ya. Logistik tentu pasti membawa rombongan 600 orang kan juga plus dengan barang-barang dan lain sebagainya gitu ya. Maka mereka yang 200 yang sudah kecapean tinggal di sungai Besor. Tuhan menolong mereka melalui seorang budak orang Amalek dan memberikan petunjuk. Nah, di sini ketika Daud mengandalkan Tuhan dalam permasalahan kehidupannya, maka Tuhan memberikan satu petunjuk melalui seorang budak begitu. Sehingga mereka bisa mencari jejak orang Amalek dan mengalahkannya dengan mudah. Dan Daud tetap membagi rata apa yang didapat. Artinya baik yang berperang maupun yang menjaga logistik. Biasanya kan terjadi kekacauan gitu yang masalah membagi. Karena ada merasa kerjanya lebih capek, ada yang merasa tidak kerja apa-apa kok dapat bagian yang sama. Daud melihat bahwa ini semua adalah satu tim yang harus dibagi sama rata. Saudara, kalau boleh saya merefleksikan dalam sebuah tim gitu ya, ataupun dalam sebuah keluarga. Keluarga atau tim itu akan tetap solid kalau tidak ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seperti Daud ketika anak buahnya menyalahkan dia karena kampung mereka dibakar habis, tetapi akhirnya mereka bersatu padu untuk mengejar orang-orang Amalek. Begitu juga dengan keluarga kita ataupun tim kita dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan kita. Kalau terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, pasti hancur. Jika memiliki visi dari Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, meminta jawaban dari Tuhan, maka semuanya akan fokus kepada Tuhan dan mencari jawabannya. Dan Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita ketika kita sedang menghadapi satu masalah dalam keluarga kita, maupun dalam tim kita, dalam pekerjaan kita, maupun dalam pelayanan kita.
dan jika berbagi dalam segala hal. Saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa satu tim yang solid, keluarga yang solid, kita bisa berbagi satu dengan yang lainnya sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Artinya adalah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang sangat sulit untuk menjadi satu tim pelayanan, pekerjaan, maupun dalam keluarga? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita.